Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Aljabar Linier untuk pembahasan materi transformasi linier. Oke, hari ini yang akan kita bahas yaitu adalah kernel dan jangkauan pada transformasi linier. Untuk kernel dan jangkauan, misalkan ada suatu transformasi dari V ke W yang merupakan transformasi linier, semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W itu dinamakan kernel T, atau notasinya adalah ker T. Jadi untuk kernel T itu penulisannya adalah ker T, di mana vektor U merupakan anggota dari V dan transformasi U-nya itu adalah nilainya 0. Maka dia dikatakan kernel ketika transformasi U-nya nilainya vektornya adalah 0. Sedangkan semua vektor di W yang merupakan citra di bawah T dari sedikitnya satu vektor di V dinamakan range atau jangkauan, atau notasinya adalah RT. Perhatikan contoh berikut. Misalnya di sini ada contoh transformasi linier dari R3 ke R2, di mana R3-nya itu adalah ini ya, row A, B, C. Kemudian untuk R2-nya membentuk matriks A min B dan A min C. Sekarang kita perhatikan bahwa kalau misalnya ada T111, ini kan hasilnya yang kemarin ya, dimasukkan A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 1, yang A min C, A-nya 1 dan C-nya 1. Maka hasilnya kan 0, 0. Nah, karena ini hasilnya 0, maka 111 ini merupakan kernel T, termasuk kernel T. Sementara itu, kalau misalnya yang 121 itu tidak kernel T karena hasilnya tidak 0, tidak vektor 0. Kita coba buktikan. Berarti satunya A min B, 1 min 2, kemudian A min C ya, 1 min 1. Berarti hasilnya adalah min 1 dan 0. Ini 0 harusnya. Karena di sini tidak semua 0 ya, maksudnya tidak membentuk vektor 0 karena ada anggota yang tidak 0, maka ini bukan kernel T gitu. Karena yang kernel T itu harus yang 0. Begitu. Kita lanjut. Maka jelas bahwa vektor 0 pada daerah asal transformasi merupakan unsur dari kernel T. Tetapi tidak semua transformasi linier mempunyai vektor tak 0 sebagai unsur kernel T. Secara teorema, apabila ada transformasi dari V ke W, itu adalah transformasi linier, maka kernel T-nya merupakan subruang dari V. Jadi secara teorema seperti itu. Kalau misalnya transformasi V dan W adalah transformasi linier, jadi si kernel T-nya itu merupakan subruang dari V. Untuk membuktikannya, misalnya bisa kita contoh ambil di mana ada vektor A dan vektor B yang merupakan anggota kernel T. Dan ada alfa yang merupakan anggota bilangan real. Yang pertama, karena setiap vektor A itu adalah anggotanya kernel T, artinya setiap vektor A yang merupakan anggota V itu sehingga si transformasi dari vektor A-nya adalah hasilnya vektor 0. Maka si kernel T-nya itu merupakan subruang dari V. Sekarang perhatikan bahwa vektor 0 yang merupakan anggota kernel T tadi, itu artinya setiap transformasi vektor 0 itu adalah matriks transformasi dari vektor 0, yaitu hasilnya 0. Maka kernel T itu tidak sama dengan himpunan kosong. Karena vektor A dan vektor B itu adalah anggota kernel T, dan kernel T itu adalah subruang dari V, ingat bahwa si V ini merupakan ruang vektor kan? Jadi berlaku vektor A tambah vektor V itu merupakan anggota si V. Jadi seperti ini nih, transformasi vektor A tambah vektor B itu sama dengan transformasi vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor 0 tambah vektor 0.
hasilnya vektor 0. Jadi vektor A tambah vektor B itu merupakan anggota dari kernel T. Nah, yang keempat, karena vektor A itu merupakan anggota dari kernel T, maka vektor A merupakan anggota dari si ruang vektor V. Nah, karena ruang vektor V ini adalah karena V ini merupakan ruang vektor, maka untuk setiap konstanta atau alfa yang merupakan anggota bilangan real berlaku ini, yaitu transformasi konstanta atau alfa dikalikan dengan vektor A itu kan ini dari sini ke sini ya, ini sifat kedua. Berarti tadi transformasi vektor A nya adalah vektor 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Jadi si alfa dikalikan vektor A itu juga merupakan anggota dari kernel T. Sehingga terbukti kalau misalnya ada transformasi V ke W yang merupakan transformasi linier, maka kernel T merupakan subruang dari vektor V. Nah, karena kernel T merupakan subruang, berarti si T ini mempunyai basis kernel T. Sekarang kita perhatikan bahwa di sini ada RT, yaitu tadi jangkauan ya, atau range. Dengan cara yang sama yang tadi itu bisa dibuktikan bahwa si RT ini adalah subruang dari ruang vektor W. Kalau si kernel T subruangnya dari ruang vektor V ya. Kalau range dia subruangnya dari ruang vektor W. Nah, berarti masing-masing kernel T dan range T ini atau RT ini merupakan masing-masing ini memiliki basis. Seperti itu. Dengan demikian, basis kernel T berkorespondensi dengan basis ruang solusi. Ini ada di SPL homogen. Sedangkan basis RT basis bagi ruang kolom A. Nah, perhatikan ada istilah nulitas dan rank. Nulitas yaitu jumlah vektor pada basis kernel T. Sedangkan rank itu adalah jumlah vektor pada basis RT. Jadi kalau rank kaitannya yaitu dengan jumlah vektor pada basis RT, kalau nulitas hubungannya dengan kernel T yaitu jumlah vektor pada basis kernel T. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Diketahui ada transformasi linier dari ruang 3 ke bentuk polinom dengan transformasi ruang 3-nya adalah A, B, C, dan P2-nya adalah ini A tambah B, 2A min C, kemudian 2A tambah B tambah C. Tentukan basis dan dimensi kernel T dan juga RT atau range-nya. Nah, perhatikan bahwa kan kalau si kernel itu harus faktornya sama dengan 0 ya. Maka seperti ini ditulisnya. Jadi transformasi dari A, B, C yaitu sama dengan A tambah B, kemudian 2A min C dan 2A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Maka ini tuh memberikan isinya kan kayak gini tadi yang kita buat matriks ya dari hasil yang ini. A tambah B, 2B min C, 2A tambah B tambah C itu 0. Sehingga untuk yang ini A-nya itu adalah 1, ya kan? B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 0. Kemudian ini A-nya tidak ada, maka dia 0. Untuk B, dia punya konstanta 2, maka 2 dan C-nya adalah min 1. Begitu yang terakhir, A-nya adalah konstantanya 2, maka di sini 2. Kemudian B-nya 1 dan C-nya 1. Yang dikalikan dengan A, B, C ini kan kalau misalnya ini dikalikan ke sini, maka hasilnya adalah ini ya. Maka transformasi matriks transformasinya adalah ini, yaitu 1 1 0, 0 2 min 1, 2 1 dan 1. Kemudian kita lakukan OBE untuk mencari basis kernel T-nya. Dilakukan OBE yang pertama kita nolkan dulu yang ini. Kan ini karena ini udah 0 ya. Jadi 1 0 0, kemudian ini sudah membentuk 0. Kemudian kita nolkan yang ini yang buat 0 dan ini jadi 1 ya. Maka hasilnya adalah yang ini. Terus
berikutnya adalah ininya dibuat 1 kan? Ini dibuat 0, yang ini dibuat 0, maka hasilnya ini. Ternyata hasilnya dari sini adalah basis kernel T-nya adalah kosong dan nilai nulitasnya adalah 0. Sekarang untuk mencari nilai range-nya, yang basis ruang kolom tadi di slide sebelumnya adalah kan ini, A-nya adalah 1, 1, 0, 0, 2, min 1, 2, 1, 1. Maka basis ruang hasil kolomnya adalah yang ini, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 0, min 1, dan 1. Dan ini merupakan basis jangkauan dari T, sehingga dimensi basisnya adalah 3, yaitu 1 yang ini, 1, 0, 2, 2 yang ini, 1, 2, 1, dan 3 yang ini, 0, min 1, 1. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu diketahui transformasi linear dari ruang 4 ke ruang 3 ya. Dengan definisinya seperti ini ya, transformasi dari ruang 4 yaitu ABCD ke ruang 3, A tambah B, C min 2D, min A min B tambah C min 2D. Kemudian tentukan basis kernel dan nulitasnya. Nah, ini apa namanya, kita lihat ini dari A tambah B terus C min 2D min A min B tambah C min 2D, itu kan seperti ini ya, ini A tambah B nya 1, B nya 1, C nya 0, B nya 0, C ini A nya 0 ya kan, B nya 0, C nya 1, D nya min 2. Berikutnya ini, pokoknya hasilnya yang dikalikan dengan ABCD. Jadi matriks transformasinya adalah ini, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 min 2, min 1, min 1, 1 min 2. Kemudian tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah basis kernel T dan nulitasnya. Kita bisa menggunakan OBE. Nah, kernel T itu kan ruang solusinya dari ini, dari matriks transformasi sama dengan log vektor sama dengan faktor 0. Nah, kita cari OBE-nya. Didapatkanlah ada, ini hasil OBE-nya ya. Silakan kalian coba cari OBE-nya, hasilnya seperti ini, dimana yang satu utamanya ada di baris 1 dan di baris 3. Ada di baris 1 dan baris 3, atau kalau misalnya di sini kita tulis ini A ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Nah, ini dengan dari SPL homogen ini tuh seperti ini kan, kita bisa misalnya adalah B sama dengan S, kemudian D sama dengan T. Berarti kalau misalnya kita lihat di yang sini ya, berarti A tambah B ya kan, itu sama dengan 0. Terus berarti A adalah min B, berarti A nya adalah min S. Kemudian lihat yang untuk mencari yang D sama dengan T, berarti kita lihat dari yang sini ya, berarti C min 2D itu sama dengan 0. Berarti C adalah 2D atau C adalah 2T. Nah, berarti ini tuh di sini, ini tuh berarti yang ABCD tadi ya, ABCD itu sama dengan min S 2T dan T ya kan. A nya adalah min S ya, B nya adalah S,
C-nya adalah 2T dan D-nya sama dengan T. Atau ini sama saja dengan min 1, 1, 0, 0 dikali S ditambah 0, 0, 2, 1 T. Ya, seperti itu. Nah, cuman ini memang ada kesalahan, ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2, ini harusnya 1. Ini harusnya 1. Nah, jadi basis kernel T-nya adalah kan ini ya, tapi 1 min 1 0 0 0 0 2 1 basis kernel T-nya. Sedangkan nulitasnya atau dimensinya adalah 2, yaitu 1, 2. Jadi ini ada 2. Oke, di sini ada latihannya, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.